Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akram. Di sini izinkan saya memberikan video edukasi kepada kalian semua, kepada kawan-kawan semua yang berjudul Penegakan Hukum di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. Apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum di Indonesia seringkali kita dengar istilah itu di berita, media sosial, atau bahkan dalam obrolan sehari-hari. Tapi apa sebenarnya penegakan hukum itu sendiri? Dan bagaimana sistem hukum di negeri ini? Apakah hukum benar-benar tajam ke atas atau hanya tumpul ke bawah? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Pengertiannya, penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum baik secara formal melalui institusi hukum maupun secara informal oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat untuk sosial. Penerapan hukum ini melibatkan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Lalu pertanyaannya, apakah masyarakat juga ikut berperan? Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum, baik secara langsung melalui partisipasi dalam proses hukum maupun secara tidak langsung melalui kesadaran hukum dan sikap patuh terhadap peraturan. Tentu saja untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan transparan sehingga masyarakat merasa bahwa hukum memberikan rasa keadilan dan kepastian. Tapi bagaimana dengan realitanya? Mari kita Aksi simak. demonstrasi darurat Indonesia yang dilakukan mahasiswa hingga aktivis di gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus ricuh. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah pendemo ditangkap hingga dikeroyok oleh polisi. Faktanya, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak kasus besar yang terkesan mandek, bahkan hingga hilang tanpa kejelasan. Pejabat yang terlibat korupsi kadang hanya dihukum ringan. Sementara itu, rakyat kecil, masyarakat yang tak mampu dan tidak memiliki kuasa diproses hukum dengan cepat dan keras. Tidak sedikit kita melihat rakyat kecil yang mencuri karena kelaparan bisa langsung dipenjara dengan cepat. Itu ironis, bukan? Contoh nyatanya, kita melihat kasus korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Para pejabat tinggi terlibat, tapi proses hukumnya berjalan terasa sangat lambat. Atau ada juga kasus Verdi Sambo yang melibatkan pembunuhan dan rekayasa bukti. Juga menunjukkan betapa rumitnya penegakan hukum kita dalam menegakkan keadilan. Efek dari lemahnya penegakan hukum oleh para penegak hukum apa? Dengan banyaknya kasus-kasus yang mencemari hukum di Indonesia, tentu akan membawa dampak buruk tersendiri. Dampaknya buruk apa tuh kak? Dampak buruknya apa tuh kak? Mengutip dari 3 sumber video dari Mahfud MD, terdapat 6 dampak buruknya akibat lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum. Hal ini dapat memicu tindakan main hakim sendiri dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Yang kedua, meningkatnya premanisme dan kriminalitas. Lemahnya penegakan hukum memberikan ruang bagi praktik premanisme dan kriminalitas untuk tumbuh subur, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Yang ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menyebabkan diskriminasi di mana kelompok tertentu mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibanding masyarakat biasa, meskipun pelanggaran yang lebih berat. Yang keempat, ketidakstabilan politik dan sosial. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial, seperti protes, demonstrasi, dan kerusuhan yang mengganggu proses pembangunan dan pemerintahan yang efektif. Lalu teman-teman,
Yang kelima itu kerusakan lingkungan. Kurangnya tindakan hukum terhadap kejahatan lingkungan seperti penambangan liar dan pencemaran industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang merugikan generasi mendatang. Lalu yang keenam, itu ada Branden atau migrasi tenaga profesional. Ketidakstabilan hukum dan ekonomi sosial ekonomi mendorong tenaga profesional untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, menyebabkan negara ini kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas di dalam negeri. Tunggu dulu. Jangan pesimis dulu, masih banyak kok penegak hukum yang jujur, keren, dan amanah. Ada hakim yang gak bisa disuap, jaksa yang kerja siang malam, polisi yang dengan sepenuh hati melayani, bahkan petugas KPK yang kerja kayak ninja, senyap tapi menggebrak. Reformasi hukum juga terus diusahakan. Ada revisi undang-undang, dorongan untuk transparansi, dan yang paling penting masyarakat makin sadar akan hukum itu sendiri. Anak muda zaman sekarang tuh jangan cuma melek medsos, tapi juga melek hukum dan pasal, meskipun kadang pasalnya ya pas-pasan juga ya. Pertanyaan sekarang, kita sebagai anak muda harus ngapain? Tentu banyak, mulai dari belajar hukum, lalu kita kritisi terhadap isu hukum yang ada, dukung penegakan hukum yang adil, belajar juga mengenai hukum itu tersendiri, dan keorganisasian yang ada di kampus. Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia itu memang belum sempurna, kadang bikin emosi, kadang bikin ngakak, tapi satu sisi hukum kita juga masih memiliki harapan untuk bisa lebih baik lagi. Hukum harus ditegakkan untuk semua, bukan cuma buat yang nggak punya kuasa, tapi juga mereka yang nggak punya jabatan. Karena kalau hukum tajam ke bawah, negara kita bisa berubah jadi tontonan komedi tragis. Namun sayangnya kita semualah pemainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aturul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.